Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mudah menghafal obat antihipertensi dan golongannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfarista Septiandreni dengan NIM 1901080. Bagaimana teman-teman? Sudah siap? Mari kita mulai. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa itu hipertensi? Jadi, hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah di dinding arteri terlalu tinggi. Kapan seseorang dikatakan mengalami hipertensi? Yakni dengan dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Dapat dilihat kadar darah sistolik, yaitu tekanan darah saat jantung berkontraksi, dan juga tekanan darah diastolik. Tekanan darah diastolik adalah tekanan darah saat jantung berelaksasi. Nah, menurut DNC-8, berikut adalah klasifikasi penyakit dari hipertensi. Yang pertama, dikatakan normal apabila tekanan darahnya kurang dari 120 dan kurang dari 80 mmHg. Dikatakan prehipertensi ketika tekanan darah berkisar antara 120 sampai 139 per 80 sampai 89 mmHg. Dikatakan hipertensi derajat 1 ketika tekanan darah 140 sampai 159 per 90 per 99 mmHg. Dan hipertensi derajat 2 ketika tekanan darah seseorang lebih dari 160 per 100 mmHg. Nah, untuk pasien-pasien prehipertensi itu bisa diatasi tanpa pengobatan, yakni dengan cara perubahan gaya hidup, berolahraga, serta menerapkan gaya hidup sehat. Sementara untuk pasien dengan hipertensi derajat 1 dan 2, maka direkomendasikan untuk dilakukan pengobatan. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara menghafalkan obat-obat antihipertensi ini? Nah, cara mudahnya yaitu dengan menggunakan metode ABCD 4 dasar. Bagaimana metode ABCD 4 dasar ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada huruf A. Huruf A itu kita singkat dengan April dan Atan. Nah, April di sini adalah ACEI Pril, yaitu obat-obat yang tergolong ke dalam ACE inhibitor, biasanya berakhiran dengan kata pril, seperti captopril, lisinopril, lamipril, imidapril, dan sebagainya. Sementara Atan yaitu obat-obat yang tergolong dalam ARB atau antagonis reseptor blocker berakhiran dengan kata tan. Misalnya losartan, kandesartan, valsartan, olmesartan, dan sebagainya. Baiklah, huruf selanjutnya yaitu B untuk beta blocker. Obat-obat beta blocker ini biasanya berakhiran dengan kata lol. Golongan beta blocker terbagi menjadi dua, yaitu golongan beta blocker selektif dan non-selektif. Obat-obat beta blocker selektif hanya bekerja terhadap reseptor beta 1 saja. Contohnya yaitu atenolol, bisoprolol, metoprolol, dan sebagainya. Sementara obat-obat beta blocker non-selektif bekerja terhadap reseptor beta 1 dan beta 2. Contohnya yaitu propanolol, labetalol, carvedilol, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya ada huruf C, yaitu CCB atau calcium channel blocker. Obat-obat golongan CCB ini terbagi menjadi dua, yaitu dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Obat-obat dihidropiridin dapat kita ingat dengan PIN, yaitu obat-obat yang berakhiran pin seperti nifedipin, amlodipin, nicardipin, dan sebagainya. Sementara obat-obat non-dihidropiridin terbagi menjadi fenilalkylamin dan benzodiazepin.
Di golongan fenilalkylamin, contoh obatnya adalah verapamil, dan golongan benzodiazepin, contoh obatnya adalah diltiazem. Baiklah teman-teman, yang terakhir adalah huruf D, yaitu diuretik. Obat-obat golongan diuretik ini terbagi menjadi 3, yaitu tiazid, diuretik klub, dan diuretik hemat kalium. Untuk golongan tiazid, contoh obatnya ada 2, yaitu HCT atau hidroklorotiazid dan indapamid. Sementara untuk golongan diuretik klub, contoh obatnya yaitu furosemid. Dan untuk contoh obat diuretik hemat kalium yaitu spironolakton. Nah, untuk pengobatannya teman-teman, berdasarkan first line terapi hipertensi menurut GNC 8, maka pasien diberikan obat golongan tiazid, ACI, ARB, dan CCB. Sementara obat golongan ARB dan ACEI itu tidak boleh diberikan bersamaan. Hal ini dikarenakan kedua obat ini bekerja pada angiotensin. Selanjutnya untuk pasien dengan masalah khusus, maka menurut GNC 8 berikut adalah terapi yang dapat dipilih. Yang pertama untuk pasien dengan penyakit jantung itu boleh diberikan ACI atau ARB ditambah dengan beta blocker, ditambah diuretik, ditambah dengan spironolakton. Untuk pasien dengan riwayat post myocard infarct atau clinical CAD itu dapat diberikan ACI atau ARB dan beta blocker. Sementara untuk pasien CAD atau penyakit arteri koroner diberikan ACI, beta blocker, diuretik atau CCB. Untuk pasien DM atau diabetes itu dapat diberikan ACI atau ARB, CCB, dan diuretik. Sementara untuk pasien dengan penyakit ginjal koroner itu dapat diberikan ACI atau ARB. Sedangkan untuk pasien stroke dapat diberikan ACI atau diuretik. Dan yang terakhir untuk pasien dengan kondisi hamil itu first line-nya dapat diberikan labetalol. Sementara obat lain yang dapat diberikan untuk pasien hamil yaitu nifedipin dan metildopa. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai cara menghafal obat antihipertensi dan golongannya. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.